Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abaris Trisno dengan NRP 207 di sini mau bikin video untuk soal mengenai Postgres dari minggu lalu. Ini langsung saja ada 8 soal. Untuk soal pertama disuruh install DBMS-nya dulu. Di sini saya udah install, udah terlihat di belakang di sini. Lalu yang kedua untuk import database Northwind-nya dari link GitHub ini sudah saya impor, ada di sini. Ini tabelnya juga sudah semua ada, saya import dari karena hanya copy paste saja. Yang ketiga ini hanya eksplorasi, saya sudah eksplorasi singkat untuk manajemen usernya. Lalu langsung ke nomor 4 saja di sini untuk membuat user baru bernama admin, sales, dan HR. Untuk membuat user baru dia menggunakan sintaks create role, nama usernya, login dengan password yang sudah ditetapkan. Yang kita tetapkan. Di sini ada 3 user yaitu admin, sales, dan HR. Dengan passwordnya saya samain aja semuanya myps, langsung di run saja. Create role-nya udah berhasil. Di sini kalau kita cek di login, refresh. Nah, ini sudah ada sales Northwind, HR Northwind, dan admin Northwind. Lanjut ke nomor 5 ini yang lumayan panjang. Di sini pertama disuruh memberikan akses dulu ke masing-masing user, di mana admin itu crowd ke order dan employee. Kalau sales Northwind itu select ke produk saja, lalu insert dan update saja ke supplier. Kalau HR crowd ke employee. Untuk memberikan akses itu menggunakan sintaks grant. Grant terus aksesnya apa, ke tabel apa, ke user siapa. Lalu untuk menghilangkan akses itu menggunakan sintaks revoke, akses yang mau dihilangkan apa, dari tabel apa, dari user siapa. Jadi kalau misalnya suatu user sudah saya berikan akses, seperti select insert ini, user itu tidak akan bisa di delete dulu dari Postgre ini karena dia masih ada akses ke tabel dari suatu database. Jadi kalau mau menghapus user itu harus dicabut dulu aksesnya dia ke tabel-tabel ini, ke tabel database yang bersangkutan. Nah, saya coba saja langsung di sini untuk adminnya sudah selesai, berhasil, salesnya berhasil, lalu untuk SR-nya berhasil. Ini sesuai dengan yang ada di soal ya. Kalau CRUD itu semuanya, jadi select, insert, update, delete. Lalu untuk yang Northwind tadi sales saja ke produk, insert dan update saja ke supplier. Ini select saja ke produk, insert dan update ke supplier. Sudah, terus untuk Northwind-nya ini CRUD juga ke employee. Langsung saya cek satu-satu saja di tabel employee dulu. Lalu saya coba security. Nah, ini sudah ada admin dan HR karena yang punya akses employee itu admin dan HR. Yang dimana aksesnya itu CRUD, yaitu semua aksesnya. Jadi di sini semuanya sudah ada WRDA, dimana write, read, delete, dan add. Add, insert, delete, read itu untuk select, write itu untuk update. Ini semua aksesnya sudah ada di sini CRUD untuk admin dan HR saja. Lalu CRUD satu lagi ada di order di sini. Aduh, salah lagi ini. Ini CRUD-nya untuk order untuk adminnya satu lagi di order CRUD-nya. DRW sudah benar. Lalu untuk yang Northwind yang Silas dia ada di produk security. Nah, ini select kepada produk saja, di mana select itu hanya read saja. Jadi sini aksesnya hanya read saja di produk. Lalu ke supplier ini dia hanya insert dan update, add dan write saja di supplier. Jadi semua aksesnya sudah benar. Lalu di sini diminta untuk nih coba satu-satu dari semua usernya untuk akses masing-masing tabelnya. Sini saya buat dulu satu lagi. Ini apa ini? Oh, bentar. Sebenarnya tidak perlu login karena usernya bakal saya ganti di sini. Ya sudah. Ini saya coba dari admin dulu. Namanya tadi myps. Nah, udah connect. Sebentar saya ambil filenya dulu. Nah, ini tadi di admin kan dia bisa mana tuh? CRUD di tabel order dan employee. Jadi di sini langsung saya coba saja satu aja kali ya. Di sini pertama di order saja, order dulu saya coba.
untuk admin. Nah, ini udah muncul semua. Terus insertnya sebentar, langsung gini. Nah, ini sudah ke insert. Terus kalau dicek, nah ini 2000 ya, berarti baru saya insert baru, udah benar, sudah ada aksesnya untuk update. Di shift city-nya sebentar biar kelihatan. Nah, ini dia paling atas, London awalnya. Saya update jadi Birmingham, sudah update, select-nya kita cek dulu. Ini sudah keganti, ini tadinya London. Lalu kalau di delete pun juga sudah bisa. Kita select lagi. Nah, udah hilang. Ini berlaku untuk tabel employee di sini. Sepertinya karena sudah saya contohkan yang awal, jadi yang kedua ini tidak perlu saya contohkan lagi karena hasilnya juga kan sama. Dia juga sudah memiliki akses ke tabel employee. Tapi di sini jika saya coba untuk melakukan query di luar akses dari user admin ini, dia akan tidak akan bisa berjalan. Misal di tabel kategori, karena admin ini kan tidak punya akses ke tabel kategori. Jadi kalau saya coba select kategori, promotion denied tulisannya. Jadi dia tidak akan memiliki akses ke tabel kategori. Terus saya lanjut lagi ke yang B tadi siapa? Sebentar. Sales. Saya coba ke sales. Saya ganti dulu koneksinya sales. Oke, saya sudah. Terus sebentar. Nih. Northwind sales. Terus jadi dia bisa apa aja? Select produk. Kita tes dulu yang di produk. Ini select. Oke, udah muncul semua. Terus insert, update, insert dulu. Nah, permissionnya denied karena dia tidak punya akses insert. Update pun harusnya denied juga. Nah, denied juga. Lalu untuk delete juga denied. Denied juga karena dia tidak punya akses selain read saja di tabel produk atau hanya select saja. Lalu yang kedua itu akses insert dan update. Insert dan update ke supplier. Jadi kalau misalnya select dia tidak akan bisa karena dia hanya insert dan update. Kalau misalnya saya coba insert, ini ada contoh 2 data. Saya insert, sudah berhasil. Terus untuk ngeceknya bisa di query super usernya sebentar. Di sini saya coba cek Ctrl C di sini. Kok 2 kali? Sudah. Nah, ini sudah ada tadi di ini 50 dan 51 untuk ID-nya saya masukin baru 50 51 udah muncul. Lalu untuk update tadi dia bisa update ya. Ya bisa update. Sini update-nya set untuk satu kolom. Dimana country ini country. Kalau misalnya saya update run. Sudah terupdate satu kolom, ini saya run lagi. Country jadi Lombok semua. Di sini untuk update dia agak sedikit tricky karena dia hanya memiliki akses write saja. Jadi kalau hanya mengakses write saja dia tidak akan bisa menggunakan spesifikasi update di salah satu data menggunakan where. Jadi akan bisa karena where itu fungsinya dia akan membaca dulu tabelnya dan mencari ID suppliernya dengan sintaks dengan ID berapa baru dia mengganti kolomnya yang ada di data supplier yang sudah terpilih itu. Jadi kalau misalnya update gini dia tidak akan punya akses dan tidak akan bisa karena ada klausa where. Jadi untuk jika hanya memiliki akses untuk update saja dia hanya akan bisa mengupdate satu kolom penuh dalam suatu tabel, tidak akan bisa mengupdate satu data spesifik pada tabel. Jadi harus ada akses selectnya, akses read-nya juga kalau mau ada ganti data spesifik. Untuk delete dia tidak akan bisa juga karena nggak ada aksesnya. Ya sudah. Lanjut ke yang C itu yang C HR dia CRUD tabel employee. CRUD ke tabel employee, di sini kita ganti dulu sales ya. HR kok sales sih. HR Northwind ganti. Oke, sudah jadi HR Northwind ya. Terus filenya saya ganti dulu. Nah, ini agak sama dengan yang di ini, aduh salah.
yang di admin ya, agak sama karena dia CRUD. Jadi saya coba langsung saja, tidak akan jauh beda dengan yang ada di admin. Ini insert baru, datanya udah ada, saya insert baru, saya select lagi, sudah masuk. Terus nama belakangnya saya ganti Bayu di sini, sudah bisa update juga harusnya. Saya start, ini jadi Bayu, lalu saya delete juga sudah bisa, saya run select lagi, udah hilang. Jadi kalau ke tabel lain selain employee yang hanya tabel employee saja aksesnya SQL ini, dia tidak akan punya aksesnya. Kalau yang tabel order, dia kan nggak ada akses ke order, jadi dia nggak akan punya akses. Lanjut ke soal 6. Sini memory management. Di sini tampilkan hasil akhir beberapa kali ya, memory management. Jadi untuk memory management itu bisa dicek menggunakan beberapa sintaks. Yang pertama ini select start from pg start database. Sini untuk semua statistika start database-nya, spek database-nya, atau enggak bisa juga pakai show all ini. Di sini ada banyak semua settingan database-nya, spek database-nya atau ya semuanya lah. Tapi yang akan saya ubah di sini hanya shared buffer, work memory, maintenance work memory, dan efficient changes, dan max connection. Sini kalau saya coba lihat, salah, harus salah satu. Nah, di sini shared buffernya ada 128 MB, work memory-nya 4 MB, maintenance-nya 64 MB, efficiency change-nya 4 GB, max connection-nya 100 MB. Di sini saya akan mengubah hanya pada 6 ini saja karena hanya 6 sini saja yang seharusnya mempengaruhi proses pekerjaan pada Postgres ini. Jadi saya ganti aja syarat buff-nya sebentar. Jadi 2 GB. Oh ya, saya kecilin aja deh. 2 GB. Terus untuk work memory-nya 20 MB. Terus untuk maintenance-nya 400 MB. Terus untuk ini efisiensinya 4 GB. Jadi udah nggak usah lagi. Di sini saya patokan perubahannya ini berdasarkan dari RAM laptop saya yang hanya 4 GB. Jadi saya ubahnya berdasarkan perhitungannya, karena ini sudah ada batasannya kalau nggak salah di suatu artikel. Lalu di run dulu ini semuanya. Alter system cannot run inside. Aduh, harus satu-satu. Bentar. Ini. Nah, sudah satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Lalu kalau dilihat ini belum berubah harusnya. Ya, belum berubah karena harus di refresh dulu. Sama kayak tadi di user harus ada di refresh dulu baru bisa terlihat. Saya lihat dari sini aja deh. Kok jadi max connection? Oh ya, nggak ada max connection. Nggak bisa rubah. Nah ini juga nggak dirubah. Salah sebentar. Nah ini 400 MB. Dan tadi efficiency change-nya hanya 4 GB karena RAM saya yang tidak mencukupi untuk saat ini. Jadi tidak saya ubah. Tapi yang ini kedua berubah sudah 400 MB. Work memory juga berubah 20 MB. Untuk shared buffer sendiri ini harusnya dia berubah jadi 2 GB, tapi di sini hanya menampilkan 128 MB. Saya juga kurang tahu kenapa dia hanya menampilkan segini. Mungkin dia tidak bisa menampilkan GB atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi harusnya sudah keganti nih. Di sistemnya juga sudah keganti, saya sudah sempat ngecek sebelumnya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, lanjut ke nomor 7. 7 ya, ini udah semua nomor 6. Lalu nomor 7, satu file backup berisi tabel customer demo, dan customer demographic. Ini tabel yang ada di sini. Customer demographic, ini apa namanya sih? Customer demo. Untuk ngebuat backup file di sini saya jalankan di terminal saja, terminal. Di sini saya sudah mencatat sintaks-sintaks yang akan dibutuhkan. Sebentar. Mana tadi? Oh, ini sudah saya catat. Aduh. Terus saya coba pindah dulu ke sini.
baru saya masuk dulu ke Postgres-nya. Bentar, password saya. Oke, sudah masuk. Ini udah bisa dicek harusnya. Sebentar, kalau kita coba ada caps lock. Ih, ya udahlah. Belum masuk. Passwordnya salah. Sebentar. Saya salah pasangin password. Aduh, sorry. Sebentar. Passwordnya. Nah, baru masuk. Saya nggak ngeliat tadi kalau passwordnya salah. Nah, ini kalau saya list sudah kelihatan ada beberapa database yang ada di Postgres saya. Lalu di sini saya akan pindah ke database Northwind saya menggunakan sintaks min c. Northwind. Oh, sudah connect. Kira saya kira tadi salah. Terus untuk ceknya L bisa nggak ya? Oh, bisa. Bukan L tuh ini. /db. Salah lagi. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Maaf tadi saya rada lupa sintaksnya. dt dia harusnya. Nah, ini dt baru ke list untuk skema database-nya yang di Northwind. Sudah ada semua, jadi udah masuk ke sini. Tapi sudah terlihat untuk backupnya saya udah coba pakai yang PS dari PSQL-nya ini, tapi tidak berhasil. Entah kenapa, saya juga kurang tahu. Jadi saya backupnya pakai dari sini aja, dari library luar, bukan dari PSQL-nya. Sebentar kok belum saya tutup. Nah, jadi untuk sintaksnya dia menggunakan seperti ini. Di sini pakai pgdam untuk nge-store atau nge-backup, buat backup dari user Postgres, Northwind, dari database Northwind, tabel apa saja di sini yang diminta di soal ini tadi. Customer demo, customer demographic. Customer demo, customer demographic. Oke, min fc karena dia di luar PSQL, terus min f sebagai tujuannya. Di sini saya simpan di folder tugas di dalam folder dokumen bernama backup1.backup. Terus passwordnya. Bentar. Oh benar, saya kira saya salah. Terus kalau sudah sini berarti bisa saya cek sebentar di file tugas. Nah, ini sudah ada satu. Ini saya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa karena dia bukan tipe file. Lalu di sini sudah selesai berhasil di backup. Lalu untuk buat database baru, terus restore hasil 7. Ini saya buat dulu yang baru pakai sintaks seperti ini. Restore passwordnya. Nah, ini harusnya sudah kebuat. Saya coba cek dulu sebentar. Restore. Nah, ini sudah ada restore. Jadi sudah kebuat tadi. Saya put dulu. Lalu untuk mengambil dari data backup itu ke dalam database restore pakai sintaks seperti ini. pg restore min Postgres ke restore dari file apa. Nah, ini harusnya sudah terrestore ya. Sekarang kalau saya cek lagi sebentar. Ini saya copy paste sintaksnya karena saya males ngetik jujur. Jadi saya sudah buat sintaksnya satu-satu, saya tinggal copy karena sintaksnya berulang-ulang saja ini sebenarnya. Terus min l cek dulu. Ini restore-nya masih ada dan tidak menghilang. Terus pindah ke restore. Nah, sekarang sudah. Terus dt buat ngeliat tabelnya sudah benar. Ini ada customer demo, customer demographic. Terus kalau mau coba select, misal lihat isinya sudah ketransfer semua. Start from customer order by
customer ID. Harusnya customer ID kalau nggak salah. Start, saya cek aja deh, takut salah. Start from customer. Terus ini nggak usah. Saya cek ini apa, atributnya apa saja. Salah. Customer. Ih, tulisannya gimana? Ada S-nya. Bentar. Saya typo mulu dari tadi. Oh ya, ini customer ID. Jadi atributnya pakai customer ID. Ini jangan sampai salah juga ini. Oh, udah benar. Order by customer ID. Sebentar, ini ada S-nya kan, takut salah lagi saya. Customer, ya benar. ID, order by customer ID. Kita descendant aja. Limit pakai limit ya, biasa aja langsung. Nah, ini muncul semua udah customernya. Mana ID-nya ya? Berantakan sekali ini. Ya, pokoknya ini udah muncul lah dari customer ID. Company name ini karena tidak rata jadi agak sedikit pusing, jadi ya sudah, nah, tidak terlalu pakai juga. Oh ya, ini ada Wolza, WilMK. Ini kayak sudah saya urutkan dari sini, karena sudah customer ID. Nah, saya coba. Aduh, salah lagi. Nih, Wolza, WilMK, WHITC. Kalau kita lihat sini, Wolza, WilMK, WHITC ini udah benar, datanya udah terisi. Jadi selebihnya belum selesai. Sudah. Saya cancel semuanya, nggak usah karena kebanyakan. Harusnya saya limit, tapi sudah terlanjur. Jadi sudah semua, jadi saya limit ini, jadi sudah berhasil ya restore-nya dari yang 3 tabel ini, dibuat backupnya, lalu di restore ke database baru, di restore juga tadi sudah bikin database restore dulu, udah berhasil. Jadi saya rasa sekian dulu untuk video saya mengenai tugas dari Postgres minggu lalu. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf kalau ada salah.